kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jenis-jenis asuransi kesehatan. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Saya Anjastia Estidia Sinta. Saya Sela Azhara Iswa Sabila. Saya Nuri Prihatini. Dan ada teman saya Risma, namun berhalangan untuk berangkat karena tadi terkena musibah kecelakaan. Langsung saja untuk materi yang pertama. Yang pertama yaitu latar belakang. Pemerintah Indonesia masih kesulitan mencapai cakupan universal jaminan sosial dengan 33% penduduk atau sekitar 87 juta belum terpapar asuransi kesehatan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 menekankan pentingnya jaminan kesehatan, terutama melalui BPJS Kesehatan. Asuransi kesehatan berfungsi mengurangi beban biaya medis dan meningkatkan akses layanan. Untuk menghadapi meningkatnya permintaan layanan kesehatan, diperlukan pengelolaan sumber daya yang efektif dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Tujuannya yaitu 1. Pengertian asuransi kesehatan, 2. Menjelaskan jenis-jenis asuransi kesehatan, 3. Menjelaskan manfaat dari asuransi kesehatan. Manfaatnya yaitu mengetahui pengertian asuransi kesehatan, mengetahui jenis-jenis asuransi kesehatan, mengetahui manfaat asuransi kesehatan. Yang selanjutnya yaitu pengertian asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah suatu bentuk perlindungan finansial yang memberikan jaminan atas biaya pengobatan dan perawatan medis yang diperlukan jika seseorang mengalami sakit atau kecelakaan. Asuransi kesehatan dapat membantu mengurangi beban biaya medis yang sangat tinggi dan tak terduga, dan juga memberikan akses ke layanan kesehatan yang lebih baik bagi orang-orang yang tidak mampu membayar sendiri. Selanjutnya adalah prinsip asuransi kesehatan. Yang pertama ada sikap penghindar resiko, lalu yang kedua peristiwa independen, dan yang ketiga penggeseran resiko. Selanjutnya jenis-jenis asuransi kesehatan. Yang pertama berdasarkan jenis perawatannya dibagi menjadi 2, yaitu asuransi rawat inap dan asuransi rawat jalan. Asuransi rawat inap ini asuransi untuk menanggung biaya perawatan selama menjalani rawat inap di rumah sakit. Lalu asuransi rawat jalan ini asuransi yang menanggung perawatan pasien ketika menjalani rawat jalan di rumah sakit. Lalu yang kedua berdasarkan jenis badan penyelenggara. A. Asuransi kesehatan pemerintah. Asuransi kesehatan ini dikelola pemerintah, berorientasi pada penyediaan jaminan kesehatan pada masyarakat. Lalu yang B. Asuransi kesehatan swasta. Asuransi jenis ini biasanya premi dibayarkan nasabah. Lalu yang ketiga berdasarkan jenis pihak tertanggung. A. Personal. Asuransi ini ditanggung individu secara perorangan. Lalu yang B. Kolektif atau kelompok. Asuransi ini mengcover perorangan namun dengan asuransi kelompok. Yang keempat berdasarkan jenis pengganti. A. Cashless, ganti rugi yang dapat menunjukkan kartu anggota di rumah sakit tanpa perlu mengurus syarat klaim. Lalu yang B. Reimbursement, ganti rugi ini dengan cara nasabah membayarkan seluruh biaya perawatan lalu meminta pengajuan asuransi ganti rugi pembayaran di rumah sakit. Lalu untuk yang D, manfaat asuransi kesehatan. Yang pertama, manfaat rawat inap. Yang kedua, manfaat rawat jalan. Yang ketiga, meringankan beban biaya kesehatan. Yang keempat, mendapatkan akses ke layanan kesehatan. Dan yang kelima, akses perawatan lebih cepat dan luas. Untuk kesimpulan, asuransi kesehatan melindungi dari biaya medis yang tak terduga dan memberikan akses layanan kesehatan. Terdapat berbagai jenis asuransi dengan manfaat utama meringankan biaya, akses cepat ke perawatan, dan pembagian resiko. Lalu untuk saran, yang pertama, mempertimbangkan pemilihan asuransi yang tepat. Sebelum kita menggunakan asuransi, kita harus lebih memikirkan atau mempertimbangkan untuk pemilihan asuransi yang akan kita gunakan. Lalu yang kedua, pilih asuransi yang sesuai dengan layanan yang terjangkau. Dan yang terakhir, memahami polis asuransi sebelum memilih asuransi.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Mas Ari disebutkan kalau asuransi kesehatan itu bisa digunakan untuk menanggulangi resiko. Dan resiko yang disebabkan ketika menggunakan asuransi kesehatan itu apa? Apakah ada? Untuk pertanyaan yang kedua, Apa keuntungan menggunakan asuransi kesehatan kelompok? pertanyaan ketiga, Sistem reimbursement dalam asuransi kesehatan. Dan pada bagian sarankan perlu memahami polis asuransi sebelum memilih asuransi kesehatan. Jadi mengapa pentingnya memahami polis asuransi sebelum memilih asuransi kesehatan? Apa manfaat utama dari sistem cashless dalam asuransi kesehatan? yaitu resiko yang disebabkan menggunakan asuransi. Penggunaan asuransi itu tidak ada resikonya. Menurut prinsip asuransi kesehatan itu justru malah untuk menghindari resiko. Sebagai contohnya, seorang penghindar resiko akan berupaya melindungi dirinya ketika jatuh sakit, dan yang bersangkutan juga merasa aman karena sudah ada pihak yang melindungi. Menjawab pertanyaan dari Mbak Alma, apa keuntungan menggunakan asuransi kelompok? Keuntungan menggunakan asuransi kelompok meliputi satu, biaya premi lebih terjangkau, yaitu asuransi kesehatan kelompok biasanya menawarkan biaya premi yang lebih rendah dibandingkan dengan asuransi personal karena resiko ditanggung bersama oleh seluruh anggota kelompok. Yang kedua, cakupan perlindungan lebih luas, yaitu asuransi kelompok memberikan perlindungan bagi seluruh anggota kelompok, baik itu keluarga, perusahaan, atau organisasi, sehingga lebih ekonomis karena satu polis mencakup beberapa orang. Yang ketiga yaitu proses administrasi lebih mudah. Dengan asuransi kelompok, proses pengajuan dan pengelolaan klaim lebih mudah karena dilakukan secara kolektif yang dapat mengurangi beban administratif bagi individu. Gimana Mbak Alma? Pertanyaan dari Mbak Gita yaitu bagaimana sistem reimbursement dalam asuransi kesehatan. Dalam sistem reimbursement, peserta asuransi harus membayar terlebih dahulu biaya pengobatan di rumah sakit, kemudian mengajukan klaim ke perusahaan asuransi untuk mendapatkan penggantian biaya. Gimana Mbak Gita? Menjawab pertanyaannya Mbak Imelda, mengapa memahami polis asuransi itu penting? Memahami polis asuransi ini sangat penting untuk mengetahui cakupan, manfaat, pengecualian, dan prosedur klaim yang ditawarkan. Jika peserta tidak memahami detail polis, maka mungkin menghadapi masalah saat mengajukan klaim atau tidak mendapatkan manfaat sesuai ekspektasinya. Dan memahami polis membantu peserta memilih asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Gimana Mbak Imelda? Pertanyaannya Mbak Mesya, apa manfaat utama dari cashless asuransi kesehatan? Sistem ini mempercepat akses dalam perawatan, terutama dalam situasi darurat, karena peserta hanya perlu menunjukkan kartu anggota asuransi di rumah sakit, lalu rekan untuk langsung mendapatkan layanan medis di rumah sakit tersebut. Bagaimana Mbak Mesya? Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Sekian dari presentasi kelompok 3. Bila ada salah kata atau salah untuk penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.